Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan, dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum saya menerima tabisan imam, saya dihadapkan pada sebuah keputusan, melanjutkan panggilan dengan menerima tabisan imamat atau mundur untuk memilih jalan panggilan lain. Berhadapan dengan keputusan ini, saya tidak melaluinya dengan santai dan seolah-olah tanpa halangan. Keraguan-raguan, ketakutan, dan godaan untuk memilih jalan panggilan yang bukan imam hadir di hadapan saya. Tetapi ketika membuat keputusan dalam kebersamaan dengan Tuhan di dalam keheningan batin dan di dalam doa, serta bersama dengan para pembimbing, saya membuat keputusan untuk menerima tabisan imam dengan iman secara bebas dan gembira. Inilah keputusan penting di dalam hidup saya. Sebagaimana saya, Anda juga selalu dihadapkan pada pilihan keputusan-keputusan. Tidak mudah memilihnya, tetapi hanya di dalam doa kita bisa membuat keputusan yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih, Injil Lukas tadi menceritakan kepada kita bahwa Yesus pergi ke sebuah bukit untuk berdoa semalam-malaman. Yesus menarik diri dari keramaian, pergi ke tempat yang sunyi untuk berelasi dengan Bapanya. Di dalam doa, Dia mencari kehendak Bapanya. Dia meminta petunjuk atas karya perutusannya. Keterangan semalam-malaman yang ditekankan oleh penginjil Lukas mau mengatakan bahwa ada sesuatu yang digumuli oleh Yesus di dalam doanya. Seperti yang kita alami di dalam hidup, terutama ketika ada persoalan, kita akan sangat rajin berdoa dan pergi ke gereja. Kadang-kadang, orang lain yang melihat kita merasa ada yang berbeda dengan kita. Dari mengabaikan hidup rohani, menjadi orang yang sangat peduli dengan hidup rohani. Mereka tidak tahu bahwa kita sedang bergumul di dalam hidup dan meminta pertolongan Tuhan. Nah, Yesus juga memilih berdoa ketika bergumul dalam membuat keputusan penting di dalam hidupnya. Ketika mau memulai karyanya,
Yesus hendak memilih beberapa orang yang akan menjadi murid-Nya. Mereka akan bersama dengan Dia dalam karya mewartakan kabar gembira kepada orang banyak. Yesus tidak asal memilih. Dia memilih siapa yang layak menjadi murid-Nya, dan keputusan untuk memilih siapa yang layak menjadi murid-Nya dikerjakannya dalam doa semalam-malaman. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberikan teladan kepada kita untuk berdoa. Dalam hidup dan karyanya, Yesus melaluinya di dalam doa. Kita juga hendaknya belajar menjadi pendoa. Menurut Santo Vincentius dari Paulo, seorang pendoa akan mampu melakukan segalanya. Bahkan apa yang tidak mungkin dikerjakan, seorang pendoa akan mampu mengerjakannya. Doa tidak hanya membantu kita dalam melakukan sesuatu atau membuat keputusan, tetapi doa akan membantu kita menghayati apa yang diharapkan, seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Kolose. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose bab 2 ayat 6-7. Saudara-saudari yang terkasih, seorang Kristiani adalah seorang pendoa. Kita hendaknya belajar mencintai doa agar hidup kita berakar dan tetap tinggal di dalam Tuhan. Di tengah kesibukan hidup sehari-hari, kita hendaknya menarik diri dan diam sejenak untuk berdoa dan mencari kehendak Tuhan. Di hadapan Tuhan kita bertanya, Tuhan, jika Engkau hadir di sini dan berada dalam situasi hidupku, apa yang akan Engkau lakukan? Apa yang dilakukan oleh Tuhan, seperti yang kita renungkan di dalam doa, menjadi pilihan dan keputusan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, orang-orang yang terbelenggu dosa dibebaskan berkat sabda penyembuhan-Mu. Resapkanlah kiranya kerahiman-Mu di dalam hati kami, dan bimbinglah kami di jalan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.